Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, para penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Adnan dengan nomor induk mahasiswa PPG 207124200. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Lebonol 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 fase C di SD Negeri Lebonol 1, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning berbasis TPACK dan metode diskusi kelompok. Mohon bimbingan dan sarannya dari Bapak Ibu penguji UKIN agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya berdiri. Ya, bagian anak, yuk duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian kabarnya baik. Akan terlebih dahulu, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Coba. Ahmad Khairul Zaki hadir. Aswarunisa hadir. Aska Fasilatun, ya. Asyara Asila Rama, Fatul Hadi, hadir. Sakira Alfiatur Rahma, nggak berangkat kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Sakira Alfiatur Rahma bisa berangkat kembali dalam pertemuan depan ya, dan semoga penyakitnya cepat diangkat sehingga bisa sembuh seperti kita ini ya. Amin ya robbal alamin. Ya, sudah Bapak absen. Pada pagi hari ini kita akan membahas apa, anak-anak? Ketika kehidupan telah berhenti ya. Sebelum membahas ini, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin maju ke depan berdoa ya. Ayo Mas Gian. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar mendapatkan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Gian. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita itu harus berdoa. Artinya apa dalam doa itu? Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, bahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Seperti itu ya. Nah, dalam arti doa ini agar kita diberi kemudahan dalam pembelajaran ataupun menangkap ilmu seperti itu ya. Sehingga apa? Itu pengertian yang baik. Yang baik-baik itu agar masuk ke dalam kita. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Dalam pembelajaran ini yang pertama apa, anak-anak? Coba dibaca. Mampu menjelaskan makna dari
Yang kedua, peserta didik mampu. Yang ketiga, ya, dalam tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa hari akhir ya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Agar kalian itu apa? Bisa menemukan sehingga beriman kepada hari akhir. Nah, itu ya. Sebelumnya ada pertanyaan pemati. Yang pertama, Bapak mau tanya, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor atau tsunami? Pernah. Di mana? Di sekitar kita. Contoh misalnya yang baru saja kemarin ya, di mana di daerah Bawang dan Betung Kriyono, di mana itu ada longsor. Dan belum lama juga, beberapa bulan yang lalu di daerah kita sendiri di Lombok, ya kan, gempa bumi pada bulan Juni 2024 waktu itu pernah gempa bumi, ya kan? Yang paling parah adalah di desa Lebok. Yang kedua, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Ya, kalau yang kedua ini pasti kalian pernah, bahkan tidak pernah, pasti sering, ya. Pasti di daerah kalian ada kematian ya, kematian seseorang. Yang ketiga, bagaimanakah perasaan kalian melihat bencana alam dan kematian tersebut? Bagaimana perasaannya? Sedih ya, kita pasti sedih apalagi melihat bencana alam yang ada di sekitar kita ataupun yang terkena itu saudara-saudara kita. Nah, walaupun kita tidak terkena, akan tetapi kita harus mendoakan agar apa? Agar mereka diberi ketabahan dan kesabaran. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan melihatkan satu video. Kalian mohon cermati ya dan ditulis. Coba bukunya dikeluarkan, buku tulisnya. Ya? Ya, dikeluarkan. Udah ya? Video Bapak putar. Dilihat dengan seksama. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan. Dilihat ya, didengarkan. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, itu ya. Tadi video sudah Bapak lihatkan. Nah, dalam video itu kalian bisa menangkap apa dalam video itu, yaitu menjelaskan apa? Menjelaskan hari akhir ya, di mana hari akhir itu selesainya alam semesta ini ya, atau rusaknya alam semesta ini seluruh ya, tidak tersisa apapun. Dalam peristiwa tersebut ada beberapa tadi dijelaskan peristiwa. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'as, yang kedua Yaumul Masar, yang ketiga Yaumul Hisab, yang ketiga Yaumul Mizan, yang keempat Yaumul Mizan, yang kelima Yaumul Jaza ya. Itulah dijelaskan dalam video tersebut tentang peristiwa-peristiwa hari akhir. Nah, di sini jenis-jenis hari akhir ada dua ya, jenis-jenisnya ya hari akhir. Yang pertama ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang pertama kiamat sughra. Kiamat sughra artinya apa, anak-anak? Kiamat kecil ya, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup.
Nah, di sini ada garis besarnya ya, yaitu sebagian, ya, sebagian makhluk hidup. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zura an-nar wa udhila jannati faqad farah wa malayatud dunya alla mata'ul urur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, ya. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa seluruh manusia ataupun seluruh yang bernyawa itu akan mati. Nah, di sini ada tanda-tanda kecil, ya, yaitu munculnya berbagai fitnah, ya. Ini bahaya. Yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Kita sudah sering melihat di televisi, di berita-berita, sudah banyak bermunculan nabi palsu, mengaku Isa Al-Masih, mengaku Nabi Isa, mengaku Imam Mahdi, ya enggak? Nah, ini tanda kecilnya udah ada dua. Yang ketiga, banyaknya kebohongan ataupun adu domba. Ini ketiga ini kita juga sering melihat. Ini kalian masih anak-anak, hindarilah dari 5 ini. Yang terutama itu 3. Jangan suka mengadu domba. Mengadu domba dengan teman satu lainnya. Yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Perbuatan riba tahu? Nah, ini beda dengan mengambil untung ya. Ini harganya segini, contoh harganya 50, menjualnya itu 200.000 bahkan lebih, ataupun ini biasanya di kalangan pinjaman-pinjaman. Ini tanda besar. Ya, yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Inilah Dajjal itu adalah apa? Kafaro. Di sini ada tulisannya kafaro atau kadaba, pembohong atau kafir. Nah, itu. Nah, tadi Bapak sebagian sudah menjelaskan tentang pengertian hari kiamat dan tanda-tanda datangnya hari kiamat dan lainnya. Ini Bapak akan bagikan LKPD, ya. Nah, sekarang LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Di sini ada 5 soal. Tadi Bapak sudah menjelaskan sebagian, ya. Ini untuk lembar kerja peserta didik awal, ya. Akan Bapak bagikan. Nanti kalian kerjakan ya. Dikerjakan. Bagaimana? Belum. Kurang 1 ya. Kalau ada yang sulit bisa bertanya. Jangan diam. Yuk, waktunya sudah habis. Bapak tarik ya. Ya. Oke. Di sini Bapak akan menilai dari hasil LKPD kalian ya.
Ya, sudah. Dari hasil LKPD kalian sudah Bapak nilai ya. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 90, ada yang 80. Yang rendah hanya 70 karena ada yang apa? Belum dijawab ataupun jawabannya salah. Ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kalian semua sudah menjawab ini ya. Selanjutnya, nah di sini ada permainan ya, pemanasan. Kita lihat dulu ya, nanti kita tirukan. Ya. Lutut kaki, kepala, telinga, pundak, lutut kaki, tangan di pinggang, pinggulnya bergoyang-goyang, tangan di pinggang, pinggulnya digoyang-goyang. Kita berdiri semua, yuk. Dimohon berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Kepala, telinga, pundak, lutut kaki, kepala, telinga, pundak, lutut kaki, tangan di pinggul, pinggulnya digoyang-goyang, tangan di pinggul, pinggulnya digoyang-goyang. Yuk, tepuk tangan buat kalian. Ya, semangat ya. Nah, inilah kalian agar tidak ngantuk ya, agar selalu fresh ya. Tidak ngantuk. Jadi tidak ngantuk kan? Udah ketawa semua kan? Ya. Nah, selanjutnya kejadian hari akhir ya. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan. Nah, di sini dijelaskan mengenai hari kebangkitan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, artinya kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ini dijelaskan bahwa kalian itu dibangkitkan ya. Nah, pada hari kiamat. Di dalam Yaumul Ba'ats ini kita bisa mengambil hikmah ya. Yang pertama, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan di dunia. Yang kedua, memotivasi untuk memperbanyak amal baik. Yang ketiga, mengurangi sifat cinta dunia secara berlebihan. Kita tidak boleh mencintai dunia ini berlebihan. Harus ala kadarnya aja, atau apa, kecil-kecil saja, jangan berlebihan. Kalau bisa kita imbangi dunia dan akhirat. Syukur-syukur bisa akhirat yang melebihi dari dunia. Seperti itu. Persiapan menghadapi Yaumul Ba'ats, kita harus memperbaiki iman dan amal kita. Ya. Yang kedua, memohon ampunan atas dosa. Yang ketiga, melakukan ibadah dengan konsisten atau istiqomah. Ya, jangan dipotong-potong. Yang kedua, kejadian hari akhir, yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, ialah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, dikumpulkan ini setelah Yaumul Ba'ats, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Allah menjelaskan mengenai hari berkumpul dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Yuk coba dibaca bareng-bareng dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nusayyirul jibala wa taral arda barisah wa syarnahum falam nuhadir
minhum ahada. Artinya, ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata, kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, itu Allah itu akan memperjalankan gunung-gunung ya untuk dihancurkan. Gunung-gunung itu hancur lebur hingga rata dengan bumi atau tanah, merata seperti itu. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun. Persiapan menghadapi yaumul mahsyar, kita harus mempersiapkannya dengan apa? Memperbaiki akhlak dan memperbanyak amal soleh. Amal soleh ini banyak ya, dari kita ibadah ataupun sedekah seperti itu. Selanjutnya, yaumul hisab. Yaumul hisab artinya hari perhitungan, di mana seluruh amal manusia selama hidupnya di dunia dihitung oleh Allah. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Fa'amman utiya biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya, adapun orang yang diberikan catatannya di tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ini pasti ya. Selanjutnya, yaumul mizan. Yaumul mizan artinya hari penimbangan, di mana hari amal perbuatan manusia ditimbang di neraca. Neraca ya, bukan neraka. Neraca ini alat timbangan ya, atau mizan. Allah menjelaskan mengenai hari kebangkitan, hari apa ini? Penimbangan ya. Allah menjelaskan mengenai hari penimbangan dalam Quran surah Al-Anbiya ya, ayat 47. Sekarang Bapak bagi kelompok. Nah, tadi sudah Bapak bagi ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti membahas yaumul ba'as ya. Kelompok 2 yaumul mahsyar. Kelompok 3 yaumul hisab. Kelompok 4 yaumul mizan. Kelompok 5 yaumul jazaa. Nah, kalian sudah berkelompok nanti membuat map mapping. Tahu contohnya? Nah, Bapak contohkan ya. Nah, ini Bapak mencontohkan tentang hari kiamat ya. Ini min mapping, nanti di atasnya min mapping. Nah, hari kiamat. Di sini Bapak membuat pengertian hari kiamat. Hari kiamat. Dijelaskan hari kiamat adalah seperti itu, ya. Nah, di sini Bapak menjelaskan jenis-jenis hari kiamat, ya. Ya, di situ kerjakan. Kalian sudah membawa kertasnya? Sudah, ya, dikerjakan. Dibuat seperti ini, bebas. Mau kreatif seperti apapun kalian. Mau dibentuk pohon, Pak, contoh misal mau dibentuk pohon boleh. Seperti itu ya. Mau dibentuk apapun. Nanti akan tetapi ada tariannya seperti ini ya. Nah, ayo dibuat. Dikerjakan. Ya. Ini kerja kelompok. Akan Bapak nilai setiap kelompoknya.
Jadi mohon untuk partisipasi semua. Ayo bisa dimulai. Ayo dibuat ya pakai crayon nanti diwarnai apa? Ya yang besar, yang menurutnya kalian cukup seperti itu dengan kertas itu. Ayo sekarang ya. Nah, sini yaumul ba'as ya. Sini yaumul mahsyar, ya kan? Sini kalian harus tahu mendengarkan. Sini yaumul mizan. Dan sini yaumul jazaa, ya. Ya, gambar. Sekreatif kalian ya, mau bentuk apapun, membuat gambaran. Di sini yaumul mahsyar, nanti pengertian yaumul mahsyar apa, dalilnya apa, seperti itu yang tadi Bapak jelaskan itu. Hikmahnya dan persiapan yang perlu kita siapkan apa Oh iya. dalam yaumul mahsyar itu. Dibacakan ya. Ya, sekreatif kalian. Pakai pensil dulu boleh. Nanti boleh ditebal pakai krayon ataupun pensil warna ataupun spidol. Ya. Stop. Nah, lupa dulu. Ya. Boleh dibuat skema seperti itu dulu nggak apa-apa. Ya. Berapa persen ya? Gambarnya dulu nggak apa-apa. Nanti ditulis pengertiannya ya, dalilnya, hikmahnya dan sebagainya. Pada itu Iya. FID. Ya. Mas Gian. Ya sudah hampir selesai semua ya. Nih. Mohon sini. Wah, maaf. Ya.
Ini udah. Ya. Kelompok Pak udah. Tidak apa-apa dulu. Tidak apa. Stop. Gimana anak? Udah selesai? Udah selesai ya? Nanti, ayo kelompok 1. Siapa? Nanti dipresentasikan ya. Hasilnya apa? Nah, ditambahkan. Hasil dari kelompok kami Yaumul Divisi hari ini mendapatkan dari alat ukur tahapan menuju kehidupan akhirat dari Al-Quran Al-Mu'min ayat 16 artinya kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan kepada hari kiamat. Proses kehidupan salah pertama mengakhiri kehidupan dunia. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 1 duduk kembali. Kelompok 2, ayo maju. Nanti dibaca dengan keras ya, sambil mendatang semangat. Ditambahkan dulu. Ya, dibagi. Nah, Hasil dari kelompok kami Yaumul Mahsyar, pengertian Yaumul Mahsyar, hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2 untuk duduk kembali. Ayo kelompok 5. Yang keras ya bacanya ya. Hasilnya dibacakan. Hasil dari kelompok kami Yaumul Jazaa, definisi dari Yaumul Jazaa. Yang pertama, hari ketika sekalian manusia menerima balasan atas amal perbuatannya di dunia. Yang kedua, bersama hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap neraka menjadi balasan akhir. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Sebelumnya manusia mohon untuk semua kelompok maju. Ya, ini hasil dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tepuk tangan buat teman-teman kita ini ya. Ya. Nah, itu hasilnya. Hasil proyek pada hari ini. Nah, di sini ada pun kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, keyakinan kepada hari akhir mendorong seseorang muslim untuk selalu mawas diri. Tahu mawas diri? Apa? Nggak tahu? Was-was ya. Was-was itu kita mau melakukan sesuatu itu kita harus berpikir terlebih dahulu, mempersiapkan bekal amal kebaikan ya, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, serta keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini, Bapak mempunyai kuis. Nah, yuk nanti maju berkelompok ya. Nanti jawabannya dipencet ya. Nah, ayo kelompok 1. Yuk maju kelompok 1. Soalnya terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam dan ada banyak manusia meninggal. Peristiwa tersebut dinamakan, ayo dijawab. Satu aja. Yang mana? Ini ada sebagai akibat dari bencana alam. Kiamat? Iya benar. Kiamat subuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang kedua kelompok 2. Kiamat kubro ialah cita-cita A. Dibangkitkannya seluruh manusia. B. Dikumpulkannya seluruh manusia. C. Terjadinya kehancuran sebagian alam semesta. D.
di kehancuran seluruh alam semesta tanpa tersisa apapun. Kelompok 2, ayo maju dijawab ya, dipencet jawabannya. Nah, yang mana? Oh, ini. Iya, benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk itu, dari pembelajaran hari ini Bapak terima kasih dan cukup sekian. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan kepada kalian, ya. Sehingga Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, ayo kita berdoa bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bernyanyi yuk, ya. 1, 2, 3. Terima kasih, pulangnya hati-hati ya. Ya, ayo bisa pulang, tadi Bapak udah tutup. Ayo pulang dari sini.